Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Mina Fanti dengan NIM 235144083. Saya dari kelas 3C Keuangan Syariah. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menganalisis data panel menggunakan eViews melalui 3 model. Nah, yang pertama itu ada model Common Effect model, lalu ada Fixed Effect model, hingga Random Effect model. Nah, pastiin teman-teman semua nonton sampai akhir, karena selain membahas 3 model tadi, kita juga akan bahas mengenai uji Chow, uji Houseman, dan uji LM. Itu tuh untuk mencari model mana nih kira-kira yang terbaik. Kayak gitu teman-teman. Langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Oke teman-teman, langkah pertama itu teman-teman pastiin teman-teman udah punya datanya terlebih dahulu. Yang kedua, teman-teman bisa langsung buka aplikasi eViews-nya. Nah, setelah tampilannya seperti ini teman-teman, nah nanti teman-teman tinggal buat work file-nya, work file baru. Caranya masuk ke file, new, work file. Terus nah di structure type ini teman-teman pilih yang balance panel. Nah ini, nah start date-nya itu masukin tahun data pertama teman-teman ambil. Nah end date-nya itu yang data tahun terakhir data teman-teman. Number of cross section-nya itu, nah number of cross section itu teman-teman isi sama berapa perusahaan yang teman-teman ambil. Sini, nah setelah itu teman-teman tinggal di OK. Setelah muncul kayak gini, teman-teman tinggal buat aja variabel-variabelnya. Caranya object, new object, new object. Nah di type of object teman-teman pilih series, lalu name for objectnya ini teman-teman isi sama variabel yang ada di teman-teman. Nah, begitupun x1 dan x2, x3 dan seterusnya. Nah setelah teman-teman buat kayak gini, teman-teman tinggal dibuka aja karena kita akan masukin data yang kita punya. Scroll. Nah setelah muncul kayak gini, sebelum kita masukin datanya, teman-teman perlu ingat teman-teman harus pencet edit di sini terlebih dahulu sebelum teman-teman masukin datanya. Edit. Nah setelah ini teman-teman tinggal masukin data yang teman-teman punya sesuai dengan variabelnya. Jadi x1 itu masuk ke x1, x2 masuk ke x2, y juga masuk ke y. Gitu. Nah setelah teman-teman masukin datanya seperti ini, kita akan coba uji yang pertama, yaitu model pertama teman-teman, model CHAM. Nah teman-teman tinggal pilih quick di sini, quick. Habis itu pilih estimate equation. Nah, di bagian spesifik ini teman-teman tinggal masukin y, c, x1, x2. Kalau teman-teman x-nya lebih banyak, itu teman-teman tinggal masukin aja kayak x3, x4 dan semacamnya. Nah, setelah itu masuk ke panel option, teman-teman. Panel option. Nah, di bagian cross section ini teman-teman pilih nih, kalau dipencet itu ada 3 teman-teman, ada non, fixed, dan random. Karena kita akan coba model CHAM, maka kita pilih non. Selebihnya teman-teman gak perlu diganti ya, tinggal pencet OK. Nah muncul nih di sini teman-teman hasil dari model CHAM tadi. Nah cara bacanya ini, R-square ini berfungsi untuk menilai itu seberapa pengaruh x1 x2 terhadap y teman-teman. Nah di sini 0,90. Nah untuk koefisien di sini artinya tuh kalau y meningkat itu maka x1 akan meningkat sebesar 0,20 dan x2 akan meningkat sebesar 0,18. Nah
selanjutnya kita akan masuk ke model kedua, yaitu model FEM. Caranya masih sama teman-teman tinggal pilih quick, lalu estimate equation, lalu masukin Y, C, X1, X2 seperti tadi. Nah, yang beda itu ada di panel option. Di panel option, di bagian cross section, teman-teman pilih fix. Nah, fix yang kedua ini. Lalu teman-teman oke, yes. Nah, ini merupakan hasil dari model yang kedua, yaitu model FEM. Sama seperti tadi untuk cara bacanya. Nah, setelah model CHAM dan model FEM dilakukan, kita akan coba uji Chow, di mana uji ini itu untuk mencari kira-kira model mana yang terbaik dari kedua model tadi. Caranya, teman-teman pilih view, lalu pilih fix or random effect, pilih yang ini, yang redundant fix effect. Nah, di sini teman-teman udah muncul hasilnya. Yang kita butuhkan itu di bagian cross section T-square di probability. Nah, teman-teman, sebelum uji Chow, teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman berada di model FEM. Karena jika ada di model CHAM, maka uji Chow ini tidak dapat dilakukan. Nah, setelah hasilnya keluar seperti ini, teman-teman bisa lihat probability dari T-square-nya itu sebesar 0,009. Jika hasil probability-nya itu lebih dari 0,05, maka model yang terbaik itu model CHAM. Dan uji selanjutnya itu tidak perlu dilakukan. Sedangkan jika hasil probability-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka model yang terbaik yaitu model FEM, dan uji selanjutnya itu dapat dilakukan untuk uji Hausman. Nah, karena di sini probability-nya kurang dari 0,05 ya teman-teman, berarti di sini model yang terbaik itu adalah model FEM. Kita akan lanjut ke model selanjutnya, yaitu model REM, untuk menentukan juga uji Hausman nantinya. Nah, kita coba model REM. Caranya masih sama teman-teman pilih quick, lalu estimate equation, masukin Y, C, X1, X2, lalu yang beda itu di panel option. Nah, di bagian cross section teman-teman pilih random, karena kita akan coba random effect model. Nah, tinggal oke, delete, yes. Nah, hasilnya ini teman-teman, ini merupakan hasil dari model REM, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan coba uji Hausman teman-teman. Kira-kira dari antara FEM dan REM ini, kira-kira model mana nih yang terbaik? Kita akan coba uji. Nah, caranya view, teman-teman ke view, pilih ke fix or random effect testing. Karena ini uji Hausman, maka pilih yang Hausman test atau correlated random effect. Pilih. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, kita akan lihat probability-nya yaitu ini. Nah, untuk uji Hausman, teman-teman pastiin model terakhir teman-teman itu model REM ya teman-teman. Lalu, jika probability-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka uji model yang terbaik itu model REM. Sedangkan kalau misalkan probability-nya itu ada di bawah kurang dari 0,05, maka model yang terbaik itu FEM. Karena di sini probability-nya itu lebih besar. Nah, probability-nya lebih besar, maka ini model yang terbaik itu adalah model REM, teman-teman. Atau random effect model. Nah, teman-teman bisa lanjut ke uji LM. Nah, uji LM itu kita harus balikin dulu ke model CHAM, karena uji LM itu tidak dapat dilakukan jika modelnya model REM. Jadi kita pindahkan dulu terlebih dahulu model CHAM. Seperti biasa, estimate equation Y, C, X1, X2,
Lalu ke panel option, karena ini model CHAM, maka kita pilih none, teman-teman. Oke, nah setelah hasilnya muncul, kita langsung uji LM. View, fix or random effect. Nah, kita pilih yang tengah nih, yang omitted random effect. Nah, yang ini, multiplier. Yang di tengah teman-teman pilih. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman, karena kita hanya akan butuh bagian dari yang ini aja nih, teman-teman, cross section bagian ini. Nah, untuk menilainya, ketika cross section ini tuh lebih besar daripada 0,05, maka hasilnya itu model yang terbaik itu CHAM, teman-teman. Tapi kalau misalkan hasilnya itu kurang dari 0,05, maka model yang terbaik itu RAM. Dan dari data hasil yang telah kita proses, ini cross sectionnya itu ada di 0,28, yang artinya itu lebih besar daripada 0,05. Maka dari itu, teman-teman, model yang terbaik dari ketiga model yang telah kita uji itu adalah model CHAM ya, teman-teman. Nah, itu dia cara mudah menganalisis data panel melalui aplikasi eViews, mulai dari common, fix, hingga random effect model, plus bagaimana cara memilih model terbaik dari ketiga model tersebut melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.